Ulasan Media. Rekan Daksa, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi Pak Cahya, kita membahas terkait dengan Bandara Morowali ya, yang kemarin sempat juga menjadi perhatian karena tak ada petugas, apalagi bea cukai. Ini penerbangan untuk internasional dan domestik dilepas begitu saja. Bagaimana kita menyikapinya dengan hal ini meskipun sudah dicabut ya izin tersebut, Pak? Silakan. Ya, ini Mbak Ulfi, ya. Dengan adanya pernyataan keras dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin tentang bandara yang tidak ada aturannya yang di Bandara IMIP itu, Menhan menyebutkan tidak boleh ada negara dalam negara. Ya. Jadi dianggap keberadaan Bandara IMIP ini di Morowali dianggap sebagai sesuatu yang ilegal kalau dari pernyataan Pak Syafri Samsudin ya. Karena seperti Mbak Ulfi sebutkan tadi, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, pokoknya tidak ada otoritas yang merepresentasikan negara di situ. Sehingga ini sebenarnya bukan hanya menyangkut soal kedaulatan ekonomi, tapi juga itu betul-betul menyangkut kedaulatan negara kita ya. Jadi seolah-olah Indonesia tidak berdaya dengan kepentingan ekonomi itu. Nah, kalau kita merujuk ke belakang, flashback, ini sebenarnya tuh sejak zaman Presiden Pak SBY, ini dalam rangka mengundang investasi asing di Indonesia, dalam hal ini investasi dari Cina, kan itu sebenarnya kan. Nah, awalnya saya sebenarnya beberapa waktu lalu mendapat banyak data-data ya tentang ekspor nikel, ekspor batu bara dari daerah Morowali ini, di mana ekspor hasil sumber daya alam ini ternyata tidak membayar pajak kepada negara Republik Indonesia secara penuh. Jadi ekspor itu begitu aja diangkut ke luar negeri, dalam hal ini ke Cina, tapi tidak membayar pajak sebagaimana seharusnya. Itu dari sisi komoditasnya ya. Belum lagi kedatangan tenaga kerja asing dari Cina yang ilegal, yang masuk tanpa prosedur resmi gitu. Itu sudah menjadi rahasia umum, Mbak Ulfi. Kedatangan TKA Cina dulu sebelum ada bandara IMIP ini, mereka datang melalui bandara Kendari, itu pun tidak melalui imigrasi. Ada imigrasi cuma formalitas aja. Dan ternyata di perusahaan hilirisasi itu, di smelter itu, banyak tenaga asing itu yang bekerja sampai tenaga kasar, sampai yang seharusnya bisa dilakukan oleh tenaga Indonesia, orang Indonesia. Nah, jadi banyak, jadi di luar soal keberadaan Bandara IMIP yang ilegal itu, juga operasional dari perusahaan patungan ya. Sebenarnya ini kan patungan antara Tingsang ya dari Cina dengan perusahaan dari Indonesia yang namanya tuh kalau nggak salah kelompok 8 lah gitu ya. Bintang 8 kalau nggak salah ya. Nah itu jadi banyak dari operasional perusahaan itu yang kemudian merugikan investasi ke Indonesia. Jadi bukan keberadaan investasi dari Cina ini bukan saling menguntungkan, tapi lebih merugikan dari sisi Indonesianya. Nah, kenapa merugikan sisi Indonesianya? Karena banyak permainan-permainan di balik operasionalnya perusahaan smelter itu. Ini kan program hilirisasi sebenarnya nih, Mbak. Jadi pada saat Pak SBY kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Jadi bandara
IMIP itu diresmikan pada era Pak Jokowi. Memang idenya diawali pada saat Presiden Pak SBY gitu ya. Saya kalau melihat catatannya, Mbak, Iya. jadi ini investasi Cina di Indonesia ini memang meningkat sejak 2016. Dari semula di bawah 800 juta dolar menjadi 4,8 miliar dolar Amerika. Jadi investasi terbesar kedua setelah Singapura di Indonesia. Nah, ini yang terbesar adalah di Sulawesi Tengah, termasuk Morowali ya. Yeah. Kemudian di Maluku Utara terutama ya, itu untuk industri logam. Dan di Jawa Barat untuk infrastruktur. Ya kita tahu ya, di Jawa Barat kan kalau proyek infrastrukturnya adalah kereta cepat Bandung-Jakarta ya. Yeah. Nah, program investasi Cina di Indonesia ini terangkum dalam program Belt and Road Initiative atau BRI yang dimulai sejak tahun 2013 atau pada akhir pemerintahan Pak SBY. Nah, kemudian masuk Maret 2015 itu kan Presiden udah berganti tuh ke Pak Jokowi. Yeah. Jadi paket pinjaman dari Cina ke Indonesia itu waktu itu sudah mencapai 50 miliar dolar. Jadi ada 140 negara penerima proyek infrastruktur Belt and Road Initiative dari Cina. Indonesia mendapatkan 72 proyek BRI atau Belt and Road Initiative itu yang bernilai total 21 miliar dolar Amerika. Jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek Belt and Road Initiative itu, Mbak, atau proyek BRI itu di Indonesia. Yeah. Yang dikerjakan kalau yang kereta cepat itu adalah kerjasama antara China Railway International Co Ltd ya dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang terdiri dari 4 BUMN termasuk PT KAI. Nah, kita tahu ya proyek kereta cepat juga financingnya membengkak ya dari 86,5 triliun menjadi 114,2 triliun. Sehingga pemerintah menyuntik dana segar di zaman Pak SBY itu 4 triliun pada APBN 2022 untuk menanggung pembengkakan itu. Nah, itu yang proyek ini infrastruktur yang di Jawa Barat. Nah, yang jadi persoalan itu adalah yang itu tadi, Mbak, yang proyek sumber daya proyek yang ada di Sulawesi ya, terutama di Morowali. Nah, ini sebenarnya bukan soal proyek investasi Cina di Indonesia, tapi proses berjalannya proyek investasi itu yang dipertanyakan, termasuk keberadaan Bandara IMIF ini. Jadi apapun ceritanya, Mbak Ulfi, kalau kan ada aturannya ya. Ya, benar. Artinya siapapun, entah itu investor atau turis, siapapun kalau masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia ya harus permisi mengikuti gitu ya. aturan yang berlaku di sini ya. Misalnya untuk TKA yang sederhana aja, ada paspornya apakah paspor turis, paspor pekerja atau pelajar, kan itu. Seperti halnya kita kalau keluar negeri kan begitu juga. Benar. Nah, ini yang masuk ke Indonesia ini dalam hal satu sisi aja ya, yang soal TKA itu pun jadi nggak jelas. Jadi bahkan tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Indonesia itu diduga dia adalah juga berlatar belakang sebagai tentara di sananya itu. Nah, ini kan menjadi tanda tanya, apakah mereka benar-benar mau bekerja di sini atau sebenarnya mereka masuk secara terselubung untuk pertama mengambil alih pusat-pusat kekuatan ekonomi Indonesia, kemudian nanti mengambil wilayah Indonesia. Kan begitu, akhirnya orang
berspekulasi seperti itu, Mbak Diambil Upi. ya. Nah, ini yang harus segera sebenarnya yang mau diatasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto itu jangan sampai dalihnya adalah investasi ekonomi, tapi kemudian merebut wilayah Indonesia, kan itu yang dikhawatirkan. Kan banyak obrolan-obrolan di warung kopi, ini nanti Indonesia Timur terancam diambil alih oleh Cina. Kan kayak gitu tuh. Yeah. Kekhawatirannya, karena modusnya atau pola investasinya itu cenderung untuk memasukkan tenaga kerja yang berlatar belakang militer. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Pak, udah gini kan dari LBP juga mengatakan gitu kan untuk investor kita dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa dibenarkan karena apapun kedaulatan negara memang tetap harus dijaga. Kemudian untuk pembenahan ini bagaimana? Apakah bisa dilakukan secara menyeluruh meskipun bandara tersebut memang sudah dicabut Pak izinnya? Iya, saya kira walaupun jadi harus dibedakan ya antara investasi ekonominya dengan penataan tentang keberadaan bandara. Jadi kalau keberadaan bandara itu memang menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, ya harus ditutup. Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan itu pasti atas pengetahuan Presiden Prabowo ya. Kalau itu ditutup melalui Menteri Perhubungan, saya kira itu langkah yang tepat. Tapi jangan sampai juga mengurangi investasi atau mengurangi kepercayaan asing terhadap Indonesia. Jadi saya yakin kalaupun walaupun bandara IMIP itu ditutup, tidak mengurangi kepercayaan asing terhadap Indonesia. Jadi kan memang dalam investasi itu dibutuhkan adanya aturan yang jelas ya. Nah, tapi kalau dalam kasus bandara IMIP ini aturannya jelas tapi dibikin tidak jelas. Jadi dibikin tidak jelasnya itu karena kemudian di bandara itu tidak ada otoritas di situ. Jadi seolah-olah itu di luar wilayah Indonesia, padahal de facto-nya dan de jure-nya adalah Indonesia. Secara hukum dan faktanya berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata di lapangannya tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, orang bisa keluar masuk dengan bebas, private jet ngangkut TKA gitu. Nah itu seolah-olah kan negara tidak bertuan gitu kalau begitu kan. Jadi kalau ada latihan dari Kopasgat Angkatan Udara untuk merebut wilayah itu, saya kira bukan hanya show of force, memang harusnya seperti itu. Kalau ada wilayah Indonesia yang menjadi wilayah abu-abu yang tidak jelas, tidak ada otoritasnya, ya memang harus diambil alih oleh TNI gitu. TNI adalah penjaga garda Indonesia, penjaga di garis depan wilayah Indonesia. Saya kira udah tepat gitu. Jadi apapun dalih dari mantan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan bahwa itu bagian dari kerjasama dengan Cina, ya tidak dibenarkan kalau kemudian kerjasama ekonomi itu kemudian melahirkan adanya wilayah tertentu yang eksklusif, yang tidak ada otoritas dari Indonesia, gitu Mbak Ulfi. Baik. Kemudian dilakukanlah pembenaran dengan adanya investor Cina, kemudian nggak mau disalahkan. Ini sebenarnya haruskah bersikap seperti itu Pak, pejabat-pejabat kita Pak? Ya itu memang di zaman Pak Jokowi kan posisi Pak Luhut ini sangat powerful ya. Jadi apapun, bahkan aturan-aturan yang ada bisa dikesampingkan dengan kebijakan yang dia terapkan hanya demi cuan, hanya demi kepentingan ekonomi. Ya kita memang butuh investasi asing, termasuk dari Cina, tapi tidak kemudian mengorbankan segala-galanya, menghalalkan segala cara, membolehkan orang keluar masuk ke wilayah Indonesia tanpa aturan yang jelas, kan nggak boleh begitu. Jadi jangan hanya demi kerjasama ekonomi dengan Cina, lalu ada wilayah Indonesia yang dikorbankan untuk dengan
itu tadi tanpa ada otoritas itu. Nah, itu menyalahi menurut saya. Jadi seolah-olah kita terlalu memberikan karpet merahnya itu berlebihan kepada Cina dalam kasus Morowali ya. Ya gitu. Gitu Mbak. Baik. Pak, sekarang meskipun Presiden ini sudah Prabowo Subianto, tapi powerful dari seorang Luhut saat ini bagaimana Pak? Ini kan dulu kan ketika ada Pak Jokowi jadi presiden kuat, apalagi kan sekarang LBP juga masih ada jabatan ya Pak ya? Ya walaupun Luhut Binsar Panjaitan sebagai di Dewan Ekonomi ya, saya kira secara ini kekuasaannya tidak seperti pada saat dia di era Pak Jokowi lah. Ya kemarin memang sudah bertemu dengan Pak Prabowo ya, tapi saya kira sikap Presiden Prabowo dan Menhan dalam soal keberadaan Bandara Morowali itu jelas gitu ya. Dan saya setuju dengan pernyataan Menhan. Jadi keberadaan Bandara Morowali itu seperti negara-negara. Iyalah, faktanya tidak ada itu. Benar. Tidak ada otoritas, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang tidak jelas. Itu jelas itu negara dalam negara. Jadi tidak bisa dibantah lagi, itu faktanya seperti itu. Ya Luhut Binsar Panjaitan boleh dia berdalih itu demi kerjasama ekonomi, tapi ya itu tadi seperti saya bilang, seolah dia mengorbankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia demi kerjasama dengan Cina, investor dari Cina gitu. Nah, yang saya kira yang dijaga oleh Pak Prabowo adalah hubungan Indonesia dengan Cinanya. Ini kan yang kerjasama dengan di Morowali itu kan perusahaan swasta Cina ya. Gitu. Jadi tidak terkait dengan otoritas Cinanya gitu. Nah, saya kira itu, Mbak Ulfi. Ya, Pak, tapi dari Pak Jokowi membantah bahwa sudah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jadi siapa yang meresmikannya nih, Pak? Ya, sebenarnya itu ada misleading ya, Mbak. Itu Pak Jokowi maupun buzzer-buzzernya itu semua kalau lihat jejak digitalnya jelas kok di situ. Jadi ada ada Bandara Kendari ya kan, ada Bandara IMIP, ada Morowali gitu. Itu jelas di dokumennya itu Bandara IMIP itu jelas terlihat, Mbak. Jadi tanda tangannya Pak Jokowi ada terlihat di situ, Mbak. Baik. Katanya hanya meresmikan Bandara Maleo yang berada di Morowali itu juga proyek dari pemerintah ini, Pak. Iya, memang idenya itu awalnya itu memang di zaman Pak SBY di akhir masa jabatan ya 2013. Dan itu dirintis sejak sebenarnya pembicaranya itu awalnya itu murni bisnis, Mbak. Kerjasama bisnis antara perusahaan Indonesia Bintang 8 dengan Tingsang ya kalau salah dari Cina. Murni bisnis gitu. Nah, tapi kemudian itu jadi berkembang jadi karena melibatkan kepentingan lain, terus banyak kong kali kongnya awalnya dengan Pemda setempat, kemudian dengan pemerintah pusat. Jadi semua akhirnya banyak permainannya gitu. Tadinya awalnya kerjasama bisnis biasa gitu, tapi kemudian banyak penyimpangan dalam perjalanan kerjasama bisnis selanjutnya gitu, sampai akhirnya adanya Bandara IMIP itu. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Ini ada Pak Paulus melalui WhatsApp. Harusnya walaupun kita butuh ekonomi berkembang atau investasi, tapi tak semua cara dilakukan hingga satu area bisa dikuasai oleh asing. Begitukah Pak Cahya? Kemudian ada Pak Kosim di line telepon. Kita coba ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Mbak Ulfa ya? Dengan Ulfi. Pak Cahya bisa mendengar suara Pak Kosim? Iya. Ya sedikit, Mbak. Ini udah lama nih. Ya, gimana keluarga sehat-sehat semua ya? Sehat, silakan Pak Kosim. Kita dengan Pak Cahya. Jadi saya hanya mengamati yang masalah
pajak PBB, pajak makanan konsumsi masyarakat. Baik, Pak Kosim, kita membahas terkait Bandara Morowali, Pak. Oh iya, boleh itu juga. Silakan. Bandara Morowali ini kelihatannya kalau saya amati oleh kacamata pribadi saya, itu sudah permainan yang jelas itu dalangnya itu adalah Ruhut Binsar Panjaitan, ya. Jadi Morowali yang begitu besar, industri-industrinya, kemudian makhluk Cina-Cina yang tenaga kerjanya sudah sampai ke 6.000 makhluk Cina yang menjadi karyawan di pabrik perusahaan itu. Dan kebanyakannya, jadi dari 6.000 karyawan Cina itu, kebanyakannya itu TNI Angkatan Laut. Tuh, nah, kenapa saya bicara begini? Karena ini sudah ada teman-teman saya yang sudah nyerundup ke arah sana. Kemudian ini TNI Angkatan Laut yang menjadi karyawan. Nah, kenapa TNI? Karena posisinya dengan adanya bandara, dengan adanya negara di dalam negara, nah, ini akan terjadi nantinya seperti kudeta wilayah negara tersebut, daerah tersebut menjadi negara. Nah, itu di Morowali itu. Nah, jadi hemat saya segera diusut. Ya. Siap. Segera diusut, kemudian tangkap, dan Binsar Panjaitan ini harus betul-betul tak usah digabungkan lagi dengan kabinet. Pak Prabowo kemudian harus segera pecat-pecat orang-orang yang sudah pernah menjadi kabinet di masa-masa lalu Jokowi. Pecat, ganti orang-orang yang bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jaya tadi bisa mendengar sedikit suara Pak Kosim, Pak? Nggak bisa dengar, Pak. Oke, baik. Ini terkait dengan bandara, permainan dalang dari LBP, dan mampukah dari Presiden untuk mengusut bahkan memecat bekas orang-orangnya Jokowi terkait dengan bandara ini, Pak? Ya, kalau seharusnya orang-orang yang masih terafiliasi dengan kepentingan politik Pak Jokowi harusnya bisa di reshuffle di kabinet merah putih ini. Tapi kalau lihat realitas politik sepertinya masih sulit dalam kondisi sekarang bagi Pak Prabowo untuk take out atau membersihkan orang-orangnya Pak Jokowi di kabinet. Nah, sebenarnya yang tantangan terbesar dari Presiden Prabowo adalah menghadapi orang-orang lama, sisa-sisa yang masih terafiliasi dengan kepentingan Pak Jokowi gitu ya. Karena apalagi di situ masih ada anaknya Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming. Nah, jadi persoalan besarnya itu sebenarnya persoalan Presiden Prabowo tidak bisa dengan tegas, saklek untuk memutus rantai dengan rantai politik rantai kepentingan politik dengan Pak Jokowi melalui orang-orangnya yang ada sekarang di kabinet. Nah, itu tantangan tersendiri lah. Ya mungkin yang kalau boleh dibilang, kalau kita berprasangka baik, mungkin Pak Prabowo lagi menerapkan strategi. Jadi yang dipangkas itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi sebelumnya. Banyaklah ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dipangkas, ya termasuk terutama ya sebenarnya kan komitmennya untuk memberantas korupsi. Dan itu sekarang tuh jangankan kebijakan-kebijakan salah, pokoknya semua tuh harus dikembalikan kepada kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Misalnya ini termasuk, ini kan terakhir ya Mbak, ini misalnya institusi seperti Bea Cukai aja sekarang mulai diperiksa oleh Kejaksaan Agung, karena di situ jadi ada mafia birokrasi yang memainkan data-data ekspor-impor. Jadi data-data ekspor-impor itu tidak dicatat sebagaimana sesuai dengan di lapangan, sehingga itu implikasinya adalah kepada penerimaan negara. Nah, itu sebenarnya yang ingin jadi bukan hanya korupsinya, tapi korupsi ini udah
kalau dibilang udah berjamaah atau sudah menjadi mafia di birokrasi. Jadi Menteri Keuangan sudah menjelaskan kan akan kalau memang harus dibekukan institusi bea cukai dibekukan, nanti akan diganti oleh SGS. Kalau seandainya pencatatan modus pencatatan data ekspor impor itu sudah dilakukan secara massal di bea cukai. Itu yang akan dilakukan ini sekarang. Jadi di luar ini kita tidak bisa menyebut ini ya Mbak ini rejim siapa, tapi ini memang penyakit kita ini sudah akut gitu loh. Sudah melibatkan semua pihak, bukan hanya kasus Morowali ya. Orang memperkaya diri dengan jabatannya, dengan kekuasaannya melalui kebijakannya. Tapi ini di sektor yang lain ada mafia tanah, mafia hukum. Jadi itu semua sudah menjadi penyakit kronis negara kita. Gitu loh Mbak. Jadi kita membicarakan kasus Morowali tidak bisa berdiri sendiri karena mentalitas pejabat kita dan aparat penegak hukum sudah berada dalam sistem yang korup gitu. Nah, jadi kita Pak Prabowo ini memang harus harus hati-hati, tapi juga harus tegas gitu loh. Jadi menurut saya dalam hal penertiban terhadap tambang-tambang ilegal, hutan-hutan yang sekarang ini kami karena ada banjir dan longsor, hutan-hutan yang ditebang itu harus tegas gitu, jangan sampai mendua, apalagi mundur. Misalnya kan ini jelas-jelas terjadinya bencana banjir itu akibat kepentingan ekonomi, penambangan hutan segala macam. Nah ini momentum ini harus dijadikan dasar kebijakan Prabowo ke depan. Jadi izin-izin penebangan liar itu harus di stop, harus ada moratorium untuk menjaga kelestarian alam. Nah itu lain lagi, itu mafia di dunia kehutanan ya. Nah jadi banyaklah menurut saya tugas-tugasnya dari pemerintah Pak Prabowo ini. Nah ini kalau kurang kuat bisa mundur dengan kepentingan ekonomi itu Mbak. Gitu. Jadi saya bisa membayangkan kalau kita berada di posisi pemerintah atau presiden yang ingin punya komitmen atau menegakkan aturan hukum supaya semua itu demi kepentingan rakyat Indonesia itu nggak mudah gitu. Nah jadi kembali kepada keberadaan Bandara IMIP itu juga sama. Awalnya kepentingan ekonomi, tapi kemudian merusak lingkungan, merusak masyarakat di sekitar, merusak habitat yang ada di situ. Jadi banyak dampaknya lah gitu. Jadi Indonesia ini ditakdirkan ya, tapi bukan berarti harus kita menerima begitu aja. Berusaha mengubahnya kita mendapat kekayaan alam yang melimpah di bawah tanah, di atas tanah, semua memiliki nilai ekonomi. Tapi kemudian tidak ada unsur keberkahannya karena itu tadi dieksploitasi secara membabi buta untuk kepentingan ekonomi orang-orang tertentu gitu loh. Pejabat-pejabat tertentu, bukan untuk kepentingan negara gitu. Nah kita ingin ke depan itu sebenarnya idealnya itu semua kekayaan alam Indonesia ini, baik yang ada di bawah tanah maupun di atasnya, itu betul-betul untuk kepentingan rakyat Indonesia gitu. Gitu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.